Halo, selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Kembali lagi di Philip Morning Market Call edisi Kamis 3 Februari 2022. Bagaimana kabar Bapak dan Ibu? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan juga kita selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Di pagi hari ini, Philip Morning Market Call spesial karena kita akan eh, kedatangan salah satu emiten, yaitu AKR Corporindo atau AKRA, yang nantinya di sesi kedua setelah morning market call akan dilanjut dengan sesi dari AKRA mengenai capaian kinerja dan juga strateginya dari yang sudah disebutkan sebelumnya untuk tahun 2022. Jadi pastikan untuk Bapak dan Ibu tetap join di Philip Morning Market Call karena nantinya kita akan mendapatkan insight lebih dari salah satu emiten yang juga memiliki kinerja keuangan yang solid di tahun 2020 hingga 2021 ini. Baik, untuk memulai Philip Morning Market Call, seperti biasa kita akan mereview pergerakan dari indeks harga saham gabungan, di mana penutupan kemarin IHSG berhasil menguat 1,15%, didorong oleh pergerakan indeks regional Asia yang juga hampir secara keseluruhan mengalami penguatan. Penguatan yang terjadi di indeks regional Asia ini seiring dengan beberapa negara yang saat ini merasakan euforia dari rilis data laporan keuangan emiten-emitennya, yang juga kita lihat dan kita cerna sendiri di dalam negeri. Kita eh, melihat beberapa emiten mencatatkan kinerja yang solid di tahun 2021 di tengah wabah COVID-19 yang juga masih terus menyebar di tahun tersebut. Di antara penguatan yang terjadi di indeks regional Asia juga terjadi di Nikkei setelah adanya rilis data unemployment rate atau data pengangguran yang turun, dan juga data PMI manufacturing yang bisa dikatakan lebih ekspansif dari bulan sebelumnya, yang menandakan bahwa Jepang saat ini bisa dikatakan keluar dari kekhawatiran akan adanya perlambatan ekonomi yang sebelumnya dikhawatirkan akan dihadapi oleh negara tersebut. Untuk Hang Seng dan juga Straits Times serta Shanghai masih ditutup menyusul adanya libur perayaan Tahun Baru Imlek. Dari bursa regional Eropa, FTSE dan juga DAX bergerak mix, di antara penguatannya terjadi di indeks London atau FTSE menguat 0,63%, sedangkan DAX melemah tipis 0,04%. Sementara dari Dow Jones, S&P, dan juga Nasdaq atau tiga indeks utama Wall Street pada penutupan malam tadi ditutup kompak menguat, dengan penguatan yang terbesar terjadi di S&P di 0,94%, disusul dengan Dow Jones menguat 0,63%. Sedangkan untuk Nasdaq berhasil menguat 0,50%. Data ADP National Employment Report memperlihatkan bahwa untuk pertama kalinya sejak Desember 2020, sektor swasta Amerika Serikat mengurangi 301.000 pegawai pada bulan Januari setelah merekrut 776.000 di bulan Desember lalu. Investor mempertimbangkan potensi data ini pada non-farm payroll yang akan dirilis besok dan juga akan mempengaruhi keputusan Bank Sentral Amerika Serikat untuk mulai menaikkan suku bunga acuan tahun ini. Dari harga komoditas dunia, kita melihat WTI sedikit bergerak melemah 0,58%, disusul Brent yang menguat 0,35% pada perdagangan pagi tadi. Sedangkan untuk gold atau harga emas dunia terpantau menguat 0,49% setelah adanya
ekspektasi inflasi di awal tahun ini yang mulai moderate. Sedangkan untuk batu bara, kita beralih ke kontrak Maret yang saat ini bergerak menguat 0,83% di area 194,1 US dollar per metric ton. Sedangkan untuk kontrak Februari, batu bara juga masih terpantau menguat juga hingga di kisaran 214 US dollar per metric ton. CPO masih terpantau tutup akibat perayaan Tahun Baru Imlek, sedangkan Nikkei dan juga Koper kompak menguat 0,14% dan juga 2%. Untuk perdagangan hari ini, indeks harga saham gabungan kami melihat memiliki kecenderungan untuk bergerak bullish dengan tingkat yang moderate di antara rentang support dan resisten yang bisa dicapai oleh IHSG di perdagangan hari ini, yaitu di kisaran 6.668 sampai resisten 6.733. Dari berita korporasi kami mencatatkan BBNI atau PT Bank Negara Indonesia Tbk yang berencana akan mengakuisisi Bank Mayora dengan mengambil alih 63,9% dari kepemilikan saham Mayora. Selain itu, PT PP atau PP Persero Tbk menargetkan kontrak baru senilai 31 triliun tahun 2022. Yang terakhir ada United Tractor atau UNTR yang membudgetkan atau mengalokasikan belanja modal senilai 10,7 triliun di tahun ini. Dari rekomendasi untuk perdagangan hari ini dan beberapa hari ke depan, Philips Sekuritas Indonesia merekomendasikan salah satunya yaitu industri jamu dan farmasi SIDO Muncul Tbk atau SIDO dengan trigger pergerakan dari candlestick yang sudah breakout area trendline atas, dan SIDO juga terpantau rebound di area exponential moving average 34 hari atau yang menjadi dynamic support. Stochastic oscillator masih menunjukkan satu kondisi atau pergerakan yang cukup baik. Dengan itu kita bisa rekomendasikan trade buy di area 940, sedangkan untuk target price pertama di 970 dan target price kedua di 985. Sedangkan untuk stop loss kami sarankan di area 910. Yang kedua ada BBCA atau Bank Sentral Asia Tbk. BBCA dari pergerakan terakhir pun masih cukup baik setelah adanya breakout area trendline atas dan mengakhiri fase bearish yang terjadi di sejak bulan pertengahan Oktober sampai saat ini BBCA masih bergerak di atas exponential moving average 21 dan juga 34. Saat ini BBCA juga akan kembali uji area bekas resisten dia ya yang sudah ditembus sebelumnya di area kisaran 7.750-an. Untuk saat ini BBCA juga kami bisa sarankan untuk trade buy di 7.800 dan selanjutnya untuk target price pertama di 8.075 dan target price kedua di 8.200. Stop loss kami sarankan di 7.525. Yang terakhir ada Kota Satu Properti Tbk. Satu masih memiliki tingkat spekulatif buy yang cukup baik dan juga memiliki tingkat resiko yang cenderung lebih tinggi. Satu dari pergerakan terakhir dari pola chart pattern sangat baik, adanya indikasi pemantulan di area dynamic support antara EMA 13 dan 21 menjadi satu trigger juga di samping stochastic oscillator yang juga sudah bergerak golden cross di area mendekati oversold. Trade buy kami sarankan di area 102 dan target price pertama di 107, sedangkan target price kedua di 110. Stop loss kami sarankan di 97 dan kalau ada penembusan di area tersebut, kita sarankan secepatnya dilepas. Baik, kita akan berikan kesempatan untuk sesi Q&A mengenai Philip Morning Market Call hari ini dan ada beberapa, jika ada pertanyaan mengenai saham-saham yang bisa diulas sebelumnya, bisa ditulis di kolom Q&A. Kita akan kembali 1 menit lagi. Terima kasih.
Oke, mungkin layar dari technical grafik sudah keluar. Kita bisa mulai untuk sesi Q&A di pagi hari ini dengan pertanyaan pertama. Mengenai MTech, apakah sudah boleh entry saat ini atau belum? MTech kalau kita lihat memang dia sempat rebound dan reboundnya juga sangat tinggi sekali ya. Jadi untuk pergerakannya ataupun saran dari kami, baiknya kita perhatikan dulu adanya koreksi dikarenakan memang kalau kita masuk tingkat spekulasinya memang sangat-sangat tinggi setelah adanya breakout dia punya area support dynamic, maksud saya resisten dynamic di EMA 90, eh, baiknya memang ditunggu dulu adanya koreksi sesaat dari MTech dan kita bisa perhatikan apakah koreksi ini masih cukup wajar atau tidak kalau memang MTech koreksi dan masih bergerak di atas kisaran exponential moving average 13 hari yang saat ini menjadi dynamic support. Saat ini kita bisa sarankan seperti itu. MTech kalaupun ingin spekulatif buy, tingkat risiko kita kembali sarankan atau kita kembali ingatkan bahwa MTech memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi. Kalau dari kalau misalkan kita bisa asumsikan ya, penutupan kemarin adalah swing high yang bisa kita tarik sebagai area Fibonacci retracement. Jadi dengan itu kita bisa perhatikan area 2000 sampai 1940 itu adalah dua area yang bisa kita perhatikan selanjutnya. Selanjutnya pertanyaan mengenai SMGR dan juga INDF, apakah tetap di hold atau cut loss? SMGR baiknya di cut loss atau di hold. Kami rasa dari trennya, SMGR masih punya kecenderungan untuk melanjutkan tren bearish-nya. Indikasi yang memperkuat hal ini adalah tren dari minornya ya. Kita lihat di sini ada satu pemantulan atau penahanan di area exponential moving average 13 hari. Dan dari beberapa support yang sempat dicapai oleh SMGR atau dibuat, itu selalu ditembus. Jadi saran kami, baiknya bisa di cut loss ketika adanya penguatan ya di SMGR, sehingga itu mengurangi sedikit potensial loss yang dimiliki, karena memang dari jangka menengahnya, ke depan kami lebih sarankan untuk tidak masuk ke SMGR, resikonya masih sangat besar sepertinya, dan potensi penurunannya masih akan terus berlanjut. Bagaimana dengan INDF-nya? Apakah bisa di hold atau di cut loss? Saran saya mungkin masih bisa di hold juga, tapi tergantung posisi dari Bapak dan Ibu miliki juga, ada di area berapa, karena itu nanti akan menentukan profil risiko ya, dan tingkat risiko yang Bapak dan Ibu sudah dapatkan. INDF sebenarnya sideways, ini kurang begitu menarik sebenarnya kalau bisa kita perhatikan untuk ke depannya, namun kalau memang Bapak dan Ibu masih sedikit memiliki di harga di bawah, saya rasa masih bisa ditahan dulu ya, masih bisa di hold. Support terkuat dia di area atau di fase sideways ini ada di kisaran 6.200, sedangkan untuk resisten ada di kisaran 6.650. Perhatikan nanti ketika ada penurunan sampai 6.200, kalau misalkan Bapak dan Ibu yang belum memiliki bisa spekulatif buy, kalau memang nanti ada valid swing ataupun satu rebound dari candle dan juga stokastiknya, kita bisa manfaatkan untuk trading jangka pendek. Selanjutnya, beli Adaro di 2.260, baiknya hold atau stop loss? 2.260. Untuk saat ini, sepertinya Adro mulai konsolidasi ya. Dia nggak bisa melanjutkan penguatannya kembali, kita bisa sarankan untuk diperhatikan dulu atau diwaspadai. Adapun penurunan dari Adaro, yang bisa kita perhatikan ya, memang dia punya support jauh ya sebenarnya, ada di kisaran 1980 ya, itu klasik support maksud saya, itu adalah klasik supportnya. Dan memang itu sangat jauh sekali kalau misalkan ingin diperhatikan lagi.
tinggal Bapak dan Ibu tentukan sendiri risk reward-nya dan juga tingkat stop loss yang bisa diterima oleh Bapak dan Ibu di area berapa. Karena memang pastinya masing-masing dari Bapak dan Ibu akan memiliki tingkat resiko dan juga rasio risk reward yang berbeda-beda. Tapi yang jelas memang ada row kelihatannya sih udah mulai nggak begitu ada potensi penguatan ya, karena di sini ada satu momen di mana dia candle bullish, dia signal candle bullish, tapi ternyata dilanjutkan dengan candle bearish setelahnya. Di sini juga ada pengulangan hal seperti itu juga. Di sini ada terakhir three white shoulders. Ini menunjukkan adanya potensi penurunan yang akan berlanjut ke depan. Ada roh kami rasa dari sentimen terakhir, adanya pembukaan ekspor lagi, atau arus ekspor dari batubara Indonesia, sepertinya memang sedikit meredakan kekhawatiran dan juga panik buying dari para customer yang membutuhkan batubara Indonesia. Kami rasa setelah adanya pembukaan larangan ekspor tadi, harga batubara akan kembali pada supply and demand yang saat ini kami lihat demand masih cukup tinggi di tengah supply dari China yang juga diharapkan atau diproyeksikan akan terus meningkat ke depan. Selanjutnya mengenai Adaro tadi sudah dibahas, kita coba bahas lagi. Di sini ada Unilever sama Antam ya, kita belum sempat bahas. Unilever, untuk saat ini baiknya kita jauhkan dulu aja. Unilever masih, dia breakout, sudah breakout area support sebelumnya ya. Dia udah breakout di sini, sempat breakout di situ. Takutnya kita nanti selanjutnya nih support ini juga nggak akan cukup kuat untuk menahan dari pergerakan Unilever karena dari trennya sendiri Unilever masih bergerak bearish, baik itu jangka menengah maupun jangka panjang. Sayangnya seperti itu ya untuk kondisi Unilever, baiknya dijauhkan dulu. Selanjutnya bagaimana dengan Antamnya? Kalau untuk Antam mulai ada candle-candle bearish, walaupun di sini ada satu gap, common gap, kami rasa di sini Antam punya potensi dulu untuk menutup common gap-nya, tapi memang ini ruangnya nggak begitu menarik ya kalau kita lihat dari closing price kemarin sampai gap low gap-nya itu ya, kita bisa perhatikan mungkin ya bisa dimanfaatkan atau bisa diperhatikan untuk trading jangka pendek, tapi memang secara jangka menengah, kalau kita lihat Antam ini masih kurang begitu menarik lagi kalau kita ingin koleksi, dan kita bisa hold lagi. Seperti itu. Baiknya untuk dipilih menjadi salah satu pilihan spekulatif buy Bapak dan Ibu semua. Lanjut, ada PTPP sama DOIT. Saham-saham konstruksi sepertinya ada satu change ya, dan beberapa, tidak semua, sedang mengalami satu penguatan, namun untuk PTPP-nya, kita bisa sarankan untuk bisa di sell on strength dulu. Kenapa? Karena PTPP sebelumnya dia di sini ada support, bekas support ya, yang jadi resisten. Ini, saya highlight dulu. Terus ini, di sini kan ada penguatan di sini, kemudian dia uji area resisten sebelumnya, bekas supportnya, dan setelahnya dia agak ada pemantulan di situ. Jadi setelah ada pencapaian area support, bekas support yang menjadi resisten, dia ada pemantulan. Kayak gitu. Takutnya PTPP saat ini di mana support selanjutnya. Setelah dia support di sini, support dia ada di sini. Nah, support dia ada di sini. Jadi takutnya PTPP itu setelah menguat memang sudah beberapa atau 1 minggu lebih ini, setelah dia mencapai area resistennya atau bekas supportnya di perdagangan kemarin, hari ini ataupun lusa PTPP punya potensi untuk koreksi. Jadi baiknya kita sarankan untuk sell on strength. Kalau yang sudah punya, kalau yang belum punya jelas kita belum atau tidak sarankan lagi untuk masuk. Takutnya seperti itu. Dari jangka menengah maksud saya, PTPP juga masih ada potensi melanjutkan fase bearish yang kita lihat juga masih akan terus berlanjut ya untuk beberapa minggu ke depan. Seperti itu. Lanjut untuk ISAT sama BRIS. Turun terus, stop loss-nya di mana ya? Oke.
Kalau yang sudah punya Indosat stop loss di mana baiknya secepatnya di cut loss atau di stop loss karena memang dia sudah adanya satu pemantulan di area EMA 24 dan support dia sebenarnya ada di kisaran 5475. Ini kebetulan jauh dari closing price kemarin, cukup jauh sebenarnya. Jadi baiknya memang secepatnya dilepas. Kayak gitu. At any price. Takutnya nanti dia 5475, dia breakout lagi area supportnya. Takutnya gitu. Bisa lanjut lagi, turun lagi. Nah, untuk BRIS gimana stop loss-nya? Stop loss-nya kalau BRIS dengan momentum penguatan ini, baiknya memang kita manfaatkan adanya penguatan untuk jual, sell on strength, untuk mengurangi tingkat potensial loss yang kita miliki. Tergantung posisi Bapak dan Ibu yang memiliki BRIS itu di area berapa, seperti itu. Yang jelas, BRIS potensi akan sedikit tertahan di kisaran EMA 13, antara 13 dan 24, dengan support selanjutnya yang bisa dituju, kalaupun memang EMA 13 dan 24 masih menjadi support resisten dinamik kuat, support klasik dia di kisaran 1465 ini potensi untuk dicapai hingga ditembus oleh BRIS ke depan. Kita khawatirkan seperti itu. Jangka menengah udah fix valid dia ada bearish continuation. Untuk BBRI bagaimana? Dan BBTN jangka menengah gimana? Oke. Kalau dari BBRI sedikit berbeda dari perbankan lain, karena BBRI masih masuk ke dalam fase bearish-nya. Di sini kita bisa perhatikan, di sini kita bisa perhatikan BBRI ada dua kali adjustment ya. Dua kali adjustment dia itu ada di sini. Oke, ya kurang lebih di sini. Secara keseluruhan BBRI masih bergerak dalam fase bearish ya, jadi kita sarankan untuk tidak dulu masuk. Tingkat risikonya masih cukup tinggi sehingga kita khawatirkan Bapak dan Ibu yang ingin masuk ke BBRI hari ini punya potensial loss yang cukup terbuka ya untuk ke depan. Dikhawatirkan seperti itu. Jadi untuk BBRI tidak disarankan atau belum bisa disarankan. Lanjut BBTN, kemarin menguat. BBTN setelah itu apa? Dia ada bearish harami, dilanjutkan dengan bearish candle juga, dan kalau saat perdagangan hari ini ada candle bearish lagi, dia muncul three black cross, dilanjutkan setelah itu ada keberlanjutan dari fase bearish-nya. Seperti itu. Kayaknya BBTN juga penguatan kemarin juga sesaat ya. Jadi memang baiknya dilepas dulu aja atau dijauhkan dulu aja. BBTN resikonya sangat tinggi lagi, apalagi dia hari ini dia lanjut lagi fase bearish-nya. Apalagi dia bergerak di bawah area dynamic support EMA 13 lagi, itu akan valid lagi. Semakin mengkonfirmasi adanya signal bearish ke depan. Seperti itu. Lanjut punya INAF dan SMBR. Kita coba lihat dulu. Gimana ya? Untuk INAF, di posisi berapa, kita bisa sesuaikan dulu aja. Kalau untuk strateginya, INAF memang potensinya dia masih akan terus tertahan di kisaran EMA 13 dan 24. Kita khawatirkan seperti itu. Jadi di sini ada penahanan, walaupun di sini ada satu pencapaian di EMA 90 ya, dua area ini. Tapi setelah dia turun lagi di bawah EMA 13 dan 24, sepertinya 24 exponential moving average 24 menjadi satu dynamic resisten kuat, seperti itu. Jadi stokastik juga sudah menuju ke area overbought, jadi secara keseluruhan INAF baiknya kita sarankan untuk menggunakan strategi sell on strength, mengurangi potensial loss yang Bapak dan Ibu miliki untuk keluar dari INAF. Lanjut untuk SMBR-nya, kita juga bisa sarankan untuk coba di sell on strength dulu. Kalaupun ada penguatan, hari ini kita bisa manfaatkan untuk jual atau lepas karena SMBR masih dalam ruang ataupun potensi bearish ke depan.
EMA 13 masih menjadi penahan dari pergerakan SNBR. Kami khawatirkan seperti itu. Baik. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan ITMG? Bisa di hold atau cut loss? ITMG punya di berapa? Sepertinya dia punya di agak tinggi ya kemarin ITMG. Teknikalnya memang dia udah mulai turun lagi, break area support dia di kisaran 21.450. Dia break lagi di bawah. Stokastik juga dari RSI menunjukkan satu signal bearish. Baiknya di cut loss ya. Resikonya ini memang cukup besar juga. Tergantung dari potensial loss yang Bapak dan Ibu miliki. Tapi kelihatannya sih ITMG ini mau coba uji dulu ya area support dinamiknya EMA 24. Kalau kita lihat di sini kisaran 21 ribuan, itu dia mau uji dulu. Kalau nanti dia ada penembusan lagi, support kedua dia di kisaran 20.600-an. Itu udah paling rendah. Jadi kalau ada penembusan lagi paling bawah di 20.600 itu udah baiknya dijauhkan. Kayak gitu. Ada dua area uji ya, dua area pengujian di ITMG. Kayak gitu. Kita sarankan mungkin bisa diperhatikan dulu aja untuk perdagangan hari ini seperti apa. Kalau memang dia ada satu rebound atau penahanan di kisaran 21.000 atau di kisaran EMA 24, kita masih bisa sarankan untuk di hold seperti itu. Cuma memang arahnya ke sana ya. Arahnya ada arah penurunan ya yang bisa kita khawatirkan. Seperti itu. Baik. Sepertinya kita bisa mengakhiri pertanyaan atau Q&A untuk pagi hari ini dan kita akan lanjutkan dengan sesi bersama PT AKR Korporindo Tbk. Untuk itu, kami harapkan Bapak dan Ibu kesediaan waktunya untuk menunggu kurang lebih 1 menit lagi sebelum kita bisa mulai sesi dengan emiten. Terima kasih untuk kesediaan waktunya dan kita akan kembali 1 menit lagi. Oke, pagi hari ini kita sudah kedatangan Pak Denny sebagai Investor Relation dari PT AKR Korporindo. Saya mau sapa dulu. Selamat pagi Pak Denny, apa kabar? Selamat pagi Pak Dustin, apa kabar? Kabar baik Pak. Terima kasih sudah mau menyempatkan waktunya Pak untuk sharing dengan kami, Philips Sekuritas, mengenai kinerja dan juga pandangan AKRA ke depan. Pak Denny mungkin untuk mempersingkat waktu bisa saya persilahkan untuk menjelaskan materi yang ingin dibawakan pagi hari ini. Silakan Pak Denny. Oke, baik, terima kasih untuk hari ini teman-teman Philips Sekuritas atas waktunya untuk memberikan AKRA kesempatan untuk sedikit berbincang-bincang mengenai apa yang capaian kami di 2021 dan apa yang akan kami lakukan di 2022, terutama dari sisi retail dan dari kawasan industri kami. Ini adalah masa depan kami. Nah, hari ini kami, saya juga bersama rekan saya, Bu Viana, nanti
Kami akan berbagi juga. Mungkin saya akan memulai dengan sedikit pencapaian kami di 2021. Tapi sebelumnya saya mau ngucapin Happy Chinese New Year ya, Happy Lunar New Year, karena baru kemarin. Semoga tahun 2022 ini tahun macan air ya, kalau nggak salah, bisa memberikan kita kesehatan, memberikan kita kemakmuran, seperti itu. Dan juga kesehatan sih paling penting ya kalau zaman sekarang nih, zaman terutama di Omicron ini mengerikan sekali ya. Stay safe ya, teman-teman investor semua. Salam untuk keluarga juga, stay safe, tetap pakai masker. Nah, kami akan memulai cerita kami mengenai perkembangan ekspansi bisnis kami di sektor retail dan KEK, tapi kami akan mulai dari capaian kami di 2021 dulu. Tapi sebelum saya masuk ke capaian kami di 2021, next Bu Fiana. Mungkin saya mau cerita dulu nih, mungkin ada beberapa rekan-rekan investor semua yang belum begitu aware siapa AKR Korpoindo. Jadi saya akan mulai dengan, kalau Bapak Ibu investor, rekan-rekan investor adalah mungkin sudah sering dengar namanya aluminium ya. Aluminium itu berasal dari bijinya itu diproses membutuhkan yang namanya caustic soda. Begitu juga dengan kertas HVS mungkin yang Bapak Ibu gunakan atau kertas apapun, itu butuh caustic soda untuk bleaching dan juga proses pulping. Nah, bahan caustic soda dan juga bahan kimia-kimia ini adalah awal sejarah dari bagaimana AKR ini terbentuk. Seperti itu ya. Kami adalah pemain yang bisa dibilang pemain utama untuk chemical di Indonesia, tapi dari sisi distribusi, dan juga sejak 2005 kami sudah bermain dari sisi untuk distribusi BBM, seperti itu. Nah, kami memang dari sisi industri memang sudah cukup posisinya cukup kuat, tapi kami tidak cukup berpuas hati untuk di sektor industri. Kami juga melanjutkan ekspansi kami dari bisnis retail, dari sisi retail seperti BBM retail, dan juga kami juga kami juga masuk ke fuel premium, seperti itu. Dan juga nanti kami akan bercerita juga mengenai masa depan kami, yaitu kawasan industri terintegrasi. Jadi kami sudah 6 dekade nih Pak Destin berada di Indonesia, membantu Indonesia dari sisi industri dan juga bahan bakar, seperti itu ya. Next Bu Fiana. Jadi untuk mensupport kegiatan operasi kami, itu ada yang di Medan, di Jawa, kalau di Indonesia Timur mungkin paling jauh salah satu yang paling tangki, totalnya itu hingga hampir lebih dari 800.000 KL tangki di seluruh Indonesia, di 17 titik distribusi tersebut. Nah, untuk mensupport operasi kami ini, kami sekarang mencoba memaksimalkan yang namanya teknologi informasi IT system, di mana yang paling baru itu kami mencoba mengembangkan dan sudah berjalan adalah CRM aplikasi, jadi Customer Relation Management. Jadi ini sangat berguna bagi industri, bagi aktivitas operasi kami, terutama dari teman-teman agen yang ada kami miliki dan juga customer itu bisa sekarang berkomunikasi dan melakukan pemesanan ini ya, itu melalui aplikasi tersebut. Jadi tidak perlu lagi bertatap muka. Dan juga ya kami sudah lama menggunakan GPS tracking system untuk truk tangki kami untuk meminimalisir adanya loss, seperti itu. Jadi kami mencoba memaksimalkan teknologi informasi ya, digitalisasi ini, proses digitalisasi di AKR nih cukup oke ya. Kami bisa bilang dengan percaya diri untuk membantu aktivitas operasi kami dari mulai pemesanan hingga proses shipment, seperti itu. Next Bu Fiana. Nah,
ini yang kami bilang bahwa kami awalnya bermula dari trading dan distribusi untuk BBM dan juga chemicals, tapi sekarang sesuai dengan value kami, salah satu value kami adalah be entrepreneur, dan kami terus berekspansi mencoba memberikan lebih, memberikan value lebih ketimbang hanya sekedar hanya trading dan distribusi, tapi juga masuk ke industri-industri, masuk ke segmen bisnis lain yang bisa membantu industri Indonesia seperti bahan bakar, retail yang subsidized maupun yang non subsidized, yang premium juga, dan juga ada small portion dari bisnis kami itu masih berkaitan dengan bagaimana kami mendistribusikan, membantu pemerintah untuk menjangkau di daerah terluar tuh aviation fuel, dan tentunya nanti kami akan bicara lebih jauh lagi mengenai GP nanti. Tapi kami juga still open our eyes untuk clean energy, dan untuk di kawasan GP sendiri kami sudah menggunakannya untuk bahan bakar, untuk distribusi gas. Masih belum bisa bilang masih fosil, tapi gas kan lebih bersih ya gitu, dan kami juga masih punya potensi untuk solar panel seperti itu. Next. Nah, ini yang kami mau cerita sedikit, sesuatu yang kami banggakan mengenai pertumbuhan double digit kami di tahun 2021. Ini adalah capaian kami di kuartal ketiga 2021, dan pertumbuhan kami 24%, meskipun mungkin masih dalam situasi COVID ya, tapi kami masih bisa menjaga momentum ini yang sudah kami dapatkan sejak 2020. Seperti itu kami jaga terus momentumnya. Semoga di tahun 2022 momentumnya terus terjaga, double digitnya terus bisa kami jaga gitu ya pertumbuhannya. Nah, ini kami bisa bercerita bahwa pada kuartal ketiga di 2021 itu kami sudah mendapatkan revenue itu 17,3. Dibandingkan tahun sebelumnya ini yang 13,9, ini peningkatan yang cukup baik, dan pendapatan kami masih memang didominasi oleh trading and distribution, baik chemicals maupun petroleum, tapi segmen lain juga tidak mau kalah berkontribusi seperti itu. Jadi terutama industrial estate, kontribusinya bisa dibilang untuk tahun ini cukup meningkat ya kontribusinya. Begitu juga dengan logistik dan juga manufacture seperti itu. Next. Nah, kami mau cerita sedikit mengenai momentum kami di 2021 dari sisi segmen bisnis petroleum kami dan juga chemicals. Ini dua-duanya ini ya sangat baik ya, 24% dan 22%. Ini sudah melebihi dari target, dan bahkan kalau bisnis chemicals kami melebihi guidance yang sudah kami tetapkan dari tahun 2021. Nah, peningkatan chemicals dulu saya bahas, industri chemicals 22%. Nah, ini disebabkan salah satunya karena adanya peningkatan ya permintaan dari industri pengolahan seperti itu ya, smelter dan juga untuk industri alumina seperti itu. Nah, sekarang kenapa kami bisa performanya cukup baik, karena saat ini dengan adanya COVID ini memberikan challenge tertentu ya di industri, yaitu disrupsi dari sisi logistik. Nah, disrupsi dari logistik ini mengakibatkan ketika peningkatan permintaan sudah mulai ada pertumbuhan, dari sisi logistik ini nggak bisa ngejar seperti itu. Jadi banyak nih bisa dibilang agak jam ya gitu dari sisi supply chain. Nah, kami sebagai perusahaan yang memang memiliki infrastruktur end-to-end dari mulai tangki sampai truk. Nah, ini kami bisa mengambil momentum ini. Seperti itu, rekan-rekan investor ambil momentum
dan bisa dibilang sangat meminimalisir adanya disrupsi logistik ini. Jadi kami bisa ngambil momentum lebih cepat dan bisa mendeliver produk kami dengan baik ke customer, sehingga ya performa kami menjadi meningkat. Begitu juga untuk segmen BBM, industri sekarang sudah mulai membaik ya di 2021, dan semoga nih di 2022 industri di Indonesia semakin recovery ya ekonomi kita, meskipun mungkin ada gangguan di awal tahun ini terkait Omicron, tapi ya semoga tahun 2022 kami bisa menjaga momentum itu, dan juga secara besar kami bilang Indonesia ekonominya juga membaik seperti itu. Nah, jadi dari semua ini adalah cerita kami di 2021. Next, Bu Fiana. Di cerita kami di tahun 2021, dan bisa dibilang ini memberikan suatu kekuatan tersendiri bagi kami dari sisi neraca keuangan. Sekarang aset kami bertumbuh 14%, dan juga liabilities kami bisa dibilang kecil lah ya, seperti itu. Dan kami bisa pede dengan kondisi kami terhadap likuiditas cukup baik, bisa dibilang current ratio kami bisa dibilang cukup baik lah ya di industri ini. Dan net cash dari operating activities kami terus meningkat tiap tahun, dan ini yang kami harapkan momentum ini terus bisa kami jaga di tahun 2021 seperti itu. Dan juga untuk tahun 2022 ini kami harapkan liabilities kami tetap kecil, sehingga kami bisa tetap liquid untuk berekspansi, untuk beroperasi, dan juga untuk bisa sukses terus di masa depan seperti itu. Nah, terkait juga masa depan, berikutnya dari rekan saya Bu Fiana akan bercerita nih mengenai bisnis retail kami, yang ini adalah masa depan kami, dan juga terutama kawasan industri terintegrasi yaitu KEK Gresik, yang menjadi kebanggaannya AKR seperti itu ya, dan diharapkan bisa membantu permasalahan logistik di Indonesia dan juga industri. Silakan Bu Fiana. Thank you, Denny. Oke, tadi Denny cerita mengenai perjalanannya AKR. Kalau bisa saya simpulkan, AKR ini agile, sangat agile untuk menangkap peluang gitu. Jadi dari awal dia 1960, dia tahu bahwa mungkin ketika itu memang belum banyak pemainnya. Caustic soda itu banyak digunakan pada dasarnya di berbagai spektrum perekonomian kita, baik itu dari pakaian yang kita pakai, makanan yang kita makan, food additive gitu ya, bahkan dari infrastruktur kita pun bisa dipergunakan gitu. Jadi kalau founder kita bilang bahwa bisnis yang menyentuh sandang, pangan, papan itu akan sangat sustainable ke depannya. Dan bisa berkembang, bisa masuk ke BBM, itu tidak lain dan tidak bukan karena kita punya infrastruktur logistik dan supply chain yang membutuhkan investasi yang tidak bisa hanya dalam sekejap semalam saja, tapi pasti gradually untuk invest gitu ya. Kemudian invest juga di IT gitu. Kalau sebelumnya kita dipercaya nih, nanti saya akan cerita mengenai bisnis retail AKR. Kenapa sih kok dipercaya sama pemerintah? Karena kita punya infrastruktur logistik dan kita punya sistem IT. Kita sadar bahwa produk yang kita distribusikan itu bersifat mudah terbakar dan harus dilihat status suhunya bagaimana, apakah menyusut atau tidak, sampai konsumen itu volumenya utuh atau tidak gitu. Dia punya sistem IT yang bisa tracking dari kita beli sampai ke tangan konsumen. Dan di 2020-2021 kita nggak berhenti di situ aja, kita integrasikan lagi GPS tracking sistem kita itu dengan planning dari sales kita. Jadi kita bisa
bisa forecast nih nanti mau berapa kiloliter, kemudian distribution planning-nya seperti apa. Gitu. Kita sadar bahwa infrastruktur logistik supply chain itu yang dibutuhkan Indonesia terutama di kala pandemi seperti saat ini. Dan yang sudah kita laksanakan itu memang membuahkan hasil di 2020 dan 2021. Tidak hanya kita grow dari sisi profit, tetapi kita juga grow dari sisi pendapatan. Tadi sempat disebutkan Denny bahwa kita juga sempat menghadapi disrupsi global supply chain, terutama itu kurang lebih after kuartal ketiga, di mana waktu itu memang COVID sudah semakin pulih dan permintaannya naik, tetapi supply chain-nya belum balik gitu. Tapi dengan market intelligence kita bisa segera cepat cari source of supply dan penuhin kebutuhan permintaan customer kita. Nah, masuk ke bisnis retail AKR, ini pada dasarnya bukan hal yang baru. Kita sudah ada di Indonesia ini sejak 2010. Ketika itu memang pemerintah membutuhkan pendampingan untuk menyalurkan subsidi. Pada dasarnya diutamakan tadinya di area di luar Jawa terlebih dahulu, atau at least kalau di Jawa pun di area-area yang memang sulit untuk diakses gitu. Misal yang sering diakses oleh truk-truk besar di area tol Pantura seperti itu. Nah, kenapa kita mau juga memang ini untuk memperkuat juga hubungan kita dengan pemerintah, tetapi kita juga lihat peluangnya juga masih bagus karena jumlah kendaraan itu pasti akan semakin meningkat. Apalagi kalau kita dengar di 2020-2021 kemarin pemerintah sempat merelaksasi PPNBM, jadi jumlah penjualan mobil ini cukup meningkat. Dan kita lihat juga bahwa permintaannya ini belum imbang dengan supply-nya. Kalau ada dalam satu riset bahwa rasio petrol station kita tuh masih rendah dibandingkan negara ASEAN lainnya. Dan itu dari sisi permintaan, kemudian dari peluang produknya juga kita melihat kita bisa tumbuh tidak hanya dari sisi solar saja, tapi produk-produk yang lain juga peluang pasarnya masih besar. Kita lihat di bensin sendiri itu masih sekitar 48%. Jadi di brand AKR itu selain kita menjual solar bersubsidi, kita juga ada Akra 92. Nah, kita ada di beberapa lokasi. Kalau di saat ini sih di atas 120 mencapai 130 itu kita melayani kendaraan bermotor, private car atau private motor, kemudian juga menjangkau ke nelayan gitu. Dan dengan pengalaman yang kita punya di beberapa daerah itu, kita juga sampai diajak kerjasama untuk melayani daerah yang 3T, yang terpencil lah, tidak terjangkau gitu. Nah, melihat pengalaman kita, itu yang menjadi alasan BP mau bekerja sama dengan AKR. Dia butuh partner yang menguasai pasar di AKR dan juga menguasai infrastruktur logistik dan supply chain. Jadi di sekitar 2017 kita dapat peluang ini kerjasama dengan mereka. Ya kita juga senang karena BP bukan pemain yang baru di dunia ini. Dan di sini kita agak berbeda segmennya. Jadi kalau di AKR itu oke ada subsidi, kalau di sini BBM-nya lebih berkualitas premium. Dan yang ditawarkan bukan hanya bahan bakar saja, tapi kita menyediakan one stop service. Jadi ada penawaran yang berbeda di luar hanya bahan bakar saja gitu. Dan konsepnya kita buat dalam area yang luas gitu sehingga toko-toko ini bisa masuk. Dan saat ini kita memang dalam pengembangan Dodo karena memang sesuai requirement bahwa 80% tuh harus Dodo ya, dealer owned, dealer operated. 20%-nya baru Kokum. Nah, berdasarkan pengembangannya juga dealer itu pada dasarnya kita investasinya bersifat fleksibel. Jadi bisa yang memang besar gitu ya,
areanya luas, tapi belakangan kita juga menyediakan yang lebih compact gitu. Nanti akan saya lihatkan gambarnya seperti apa. Jadi beberapa penawaran yang kita berikan, salah satunya adalah bahan bakarnya berkualitas premium, dan kita juga menawarkan one stop service yang juga mendorong bisnis-bisnis lokal. Nah, ini beberapa petrol station SPBU BP AKR yang sudah buka. Saat ini kita ada di 26 lokasi. Belakangan kita buka yang ke-26 itu di Jalan Tol Lingkar Luar Barat. Jadi kalau teman-teman lihat yang hijau-hijau itu biasanya catchy banget dari jauh. Nah, yang saya bilang compact tuh nih, kelihatan nggak? Nah, dia tuh jadi pakai konsepnya pakai kontainer. Jadi disesuaikan dengan investasinya gitu ya. Dan ini menurut saya lebih fleksibel. Jadi suatu hari kalau misal mau convert ke let's say EV charging pun lebih mudah gitu. Karena tidak terlalu berlebihan investasinya. Ya, itu sekilas mengenai ekspansi kita di BBM retail gitu. Kita tetap jalan. Terakhir ini ada 26 petrol station. Kita bersama AKR berarti kita sudah ada lebih dari 150 ya di Indonesia. Nah, ke depannya kita percaya pasti pertumbuhan permintaannya pasti akan tetap positif, apalagi ini saya dengar juga 2022 relaksasinya dilanjutkan, jadi ya kita masih optimis, tetap akan berekspansi, mempertimbangkan faktor-faktor yang ada juga gitu. Seperti kemarin memang kita mulai ekspansi lagi setelah oke nih permintaannya udah recover, baru kita hajar di kuartal keempat hingga awal 2022. Oke, masuk ke ekspansi kita berikutnya. Jadi kita partnership dengan Pelindo 3 membentuk kawasan industri dan pelabuhan terintegrasi. Konsepnya pada dasarnya memang kita mau menyediakan yang dibutuhkan industri gitu. Kita sudah lebih dari 6 dekade di Indonesia dan kita tahu apa yang dibutuhkan untuk apa sih yang dibutuhkan untuk mengembangkan industri nasional gitu. Pasti membutuhkan utilitas dengan harga kompetitif. Kita butuh biaya logistik yang efisien. Nah, jadi ini kita jadikan satu ada di sini. Dan lokasinya juga kita buat strategis, ada di Selat Madura. Strategisnya di mana? Di sini itu ternyata draftnya cukup dalam. Draftnya cukup dalam artinya apa? Artinya kapal-kapal besar itu bisa masuk. Kemudian dia ada di Gresik, dia bisa diakses dengan tol yang besar gitu ya. Saya agak lupa namanya, tapi itu nanti tolnya itu akan nyambung langsung ke JP gitu. Jadi dari Surabaya juga dekat dengan airport kita dan kita mau sambungin juga dengan railway station. Itu sudah ada studinya sekarang dalam tahap studi sudah disetujui. Dan itu konsep terintegrasi itu yang kita tawarkan supaya industri bisa lebih efisien dan efektif. Dan selain itu kita juga membentuk dari awal Indonesia itu JP KEK JP ini sebagai Eco Industrial Park. Jadi kawasan industri yang ramah lingkungan. Dari pengolahan airnya kita sudah pikirkan gimana caranya air itu limbahnya bisa kita pakai lagi jadi air bersih. Jadi benar-benar totally zero runoff. Kita punya penampungan air juga. Kemudian kita menyediakan energi yang lebih bersih dari gas alam. Saat ini sudah kita buka 23 megawatt, tapi kita punya IOPTL sampai 515 megawatt. Dan baru saja kita juga mulai inisiasi lah, coba-coba kalau masuk ke energi terbarukan. Ini pada dasarnya untuk cadangan energi di kawasan ekonomi KEK JP Gresik. Jadi kita untuk inisiasi awal kita pasang solar panelnya di gedung tenan gitu. Harapannya sih kita bisa sampai 100 megawatt. Kita mau coba lagi di area
kita mau bikin floating solar panel itu di penampungan air kita. Nah, sekilas mengenai luasannya itu sekitar 3.000 hektar, 1.761 itu di area kawasan industrinya, 400 hektar itu ini reklamasi untuk area pelabuhan, dan untuk residensial 800 hektar itu dikelola oleh perusahaan sister company ya, tidak terkonsolidasi dengan AKR, yaitu dengan AKR Land. Dan dari 1.761 hektar ini, lebih dari 1.000-nya itu sudah siap jual. Dan kita juga sudah terus mencatat penjualan lahan dari beberapa tenan. Nah, di dalam master plan KEKJP Gresik itu ada 5 klaster yang kita targetkan tahun flashback ke tahun 2021, lalu kita dapat status kawasan ekonomi khusus untuk sektor teknologi dan manufaktur. Dan di area Jawa ini memang mungkin hanya JP, satu lagi mungkin kalau nggak salah Kendal gitu ya, dan ditujukan memang untuk industri 4.0, artinya yang padat modal dan berteknologi canggih. Ini tidak lain dan tidak bukan karena pemerintah mungkin melihat Freeport juga pada akhirnya memutuskan ada di kawasan ini, kemudian juga area yang kita tawarkan juga luas gitu ya. Kalau ada Freeport di sini nantinya kan pasti akan ada ekosistem terkait pengolahan smelter tembaga dan logam mulia gitu. Ini akan membentuk ekosistem pengolahan logam, dan dari pengolahan logam ini akan ada juga turunannya dari sulfuric acid, itu industri berbasis sulfur, itu macam-macam juga. Kemudian elektronik juga membutuhkan berbagai macam logam. Dan tentunya energi dari utilitas yang kita tawarkan, dan juga infrastruktur pendukung seperti logistik, infrastruktur, kemudian data center, dan warehousing. Dan ya, ini sekilas mengenai perkembangan KEKJP Gresik. Jadi kita nggak ujuk-ujuk baru di dalam hal ini, kita sudah generate ini dari 2013. Kalau kita lihat dulu tuh areanya tuh hanya area tambak dan beberapa ada petani garam gitu ya. Jadi memang ketika beli ini AKR dan Pelindo 3 tidak ada kendala masalah mungkin sosial gitu. Kalau itu perumahan kan mungkin akan lebih sulit. Jadi itu memang benar-benar area terbuka. Kemudian kita melakukan konstruksi, dan dalam jangka waktu 2 tahun itu kita sudah bisa develop dan sudah mencatat penjualan lahan yang pertama. Dan kemudian di tahun berikutnya 2016 itu kita sudah pelabuhannya sudah handle kargo yang pertama. Saat ini kapasitas mungkin sekitar 2 sampai 3 juta metrik ton. Kemudian di 2017 kita jual lahan lagi, waktu itu sampai 52 hektar kalau nggak salah. Kemudian di 2018 diresmikan oleh Bapak Presiden Jokowi, ditetapkan sebagai salah satu objek proyek strategis nasional. Dan di 2019 ini kita officially handover lahan ke Freeport. Di 2020 lalu mereka piling yang pertama, dan di 2021 kita mendapatkan status kawasan ekonomi khusus. Sekaligus kemudian disusul oleh kepastian dari Freeport dengan penandatanganan perjanjian kerjasama untuk sewa lahan jangka panjang 80 tahun, dan itu sekitar 109,7 hektar. Kalau misal secara rincinya ada di laporan audit itu 109,7 hektar. Kemudian dia nambah lagi di 2021 85 hektar untuk laydown area. Dan juga sudah menandatangani beberapa kebutuhan utilitas yang sekiranya dibutuhkan untuk masa konstruksi mereka. Itu termasuk juga kerjasama dengan
pelabuhan ya, mereka mungkinan nanti akan membutuhkan jeti khusus untuk distribusi mereka. Sekilas mengenai apa sih benefit-nya, memang kita lihat kawasan ekonomi khusus ini akan ditujukan untuk menarik investor ke Indonesia, karena bagaimanapun masalah perizinan itu masih menjadi salah satu PR buat Indonesia ketika investor mau invest atau bikin bisnis di sini. Jadi konsep kawasan ekonomi khusus artinya semua ada di sini gitu. Yang dibutuhkan industri bahkan perizinan pun ada di sini gitu. Kita menawarkan kemudahan berbisnis dari semua terintegrasi, kemudian kita juga dapat fasilitas dari BKPM, investor yang datang bisa langsung sambil konstruksi sambil urus perizinan, kemudian izin satu pintu, dan insentif fiskal seperti tax holiday, non fiskalnya seperti kita dapat HGB, dan kemudahan-kemudahan lainnya. Dan yang untuk KEK administrator itu sudah official juga untuk berkantor di dalam area KEK JP Gresik. Jadi di 2021 ini kita juga ada beberapa perkembangan seperti kita selain KEK, kemudian Freeport masuk, kita juga mencatat penjualan lahan dari Bank Indonesia gitu, kabarnya mereka mau buat depo kas wilayah timur ya, jadi ada kemungkinan akan membuat data center juga di sana. Kita juga ya ada beberapa sudah menandatangani kesepakatan as a pre-marketing sales, ya hopefully di 2022 ini kita bisa book penjualan lahan baru. Terutama dengan adanya Freeport pasti akan ada industri-industri turunan ya yang menarik untuk mengolah produk turunannya si smelter tembaga ini. Nah, ini pada dasarnya momentum kita untuk memonetisasi yang sudah kita tanam selama ini bersama Pelindo 3. Jadi selama ini kita tidak menambah hutang, kita benar-benar purely menggunakan dana dari AKR dan Pelindo 3. Kita tidak ingin mengorbankan hak-hak para pemegang saham yang lain gitu. Kita tetap pengen bagi dividen, kita tetap pengen rasio net gearing kita tetap rendah gitu ya. Hopefully ini adalah momentumnya untuk menguangkan tidak hanya jadi penjualan lahan, tetapi juga akan jadi pemasukan dari recurring income. Dan kedepannya di 2024, 2025 kita harap kontribusinya JP ini bisa mencapai 30%, dengan asumsi memang ada 30% gross profit ya laba bruto, dengan asumsi CAGR-nya 14 sampai 15% dalam 5 tahun ke depan. Nah, itu beberapa progres dari sisi bisnis utama, kemudian bisnis kita dengan partner selama 2021. Nah, tidak hanya itu, ada aspek juga yang kita sebut sebagai pencapaian adalah kesadaran, saya rasa kesadaran kita bersama, tidak hanya pemerintah tetapi masyarakat juga akan aspek-aspek keberlanjutan ini yang kita coba untuk usahakan dari tahun 2013 untuk lapor sedikit demi sedikit, akhirnya mendapat pengakuan dari beberapa instansi dan juga indeks saham gitu. Jadi sekarang Akra itu sudah masuk, sebelumnya di 2020 kita masuk indeks ISGL, di 2021 ini kita masuk di Sri Kehati Index. Kalau indeks ISGL tuh hanya ada 30 perusahaan di dalamnya. Dia juga mempertimbangkan faktor likuiditas dan juga inisiatif keberlanjutan kita. Kita tuh ada di top 20. Di Sri Kehati Index itu hanya ada 25 perusahaan, di mana yang dipertimbangkan adalah bagaimana investasi kita itu being sustainable dan responsible. Dan kita juga masuk ke ESG Star Listed Company, di situ hanya ada 7 company. Kalau teman-teman lihat nanti bisa cek aja ESG Star Listed Company, itu yang rilis adalah Bursa dan OJK, 4 diantaranya bank, 2 diantaranya ada Unilever dan
Semen Indonesia kalau nggak salah ya, gitu. Jadi kami senang dengan dinominasikannya seperti ini gitu, dan juga masuk ke ESG Quality 45 ke hati ini sebenarnya collab dengan bursa collab dengan Sri Kehati. Itu ada 45 company dengan inisiatif yang diakui lah inisiatif keberlanjutannya. Nah, sebagai memang kami sadar kita ada di industri yang mendistribusikan barang-barang yang berbahaya, memang kami concern ke hal ini, terutama bagaimana kita mengelola keamanan, kesehatan, dan impact ke lingkungan. Jadi dari dulu kita punya 6-0 target gitu, yang secara summary itu intinya tidak boleh ada kecelakaan, tidak boleh ada spillage dan lain sebagainya. Jadi keamanan K3 itu adalah hal yang utama. Jadi kalau misal kita kaitkan dengan SDG, yang utama adalah terkait kesehatan dan kenyamanan, keamanan. Kemudian terkait pengelolaan sumber daya manusia kita mengembangkan edukasi, kemudian memberikan peluang untuk berkembang secara proporsional, dan kita juga mengedepankan gender equality. 2 di antara 7 direksi kita dari perempuan-perempuan yang hebat. Kemudian kita juga mencoba untuk terlibat dalam pengurangan emisi. Kita lihat ke depannya, siapa tahu kita juga bisa menargetkan, tapi sejauh ini langkah kita adalah bagaimana kita memberikan akses ke energi yang lebih bersih ke masyarakat dan ke industri. Ya, melalui JP kita ada gas di sana. Kita juga kemarin kan untuk memenuhi kebutuhan gas itu kita bentuk juga GV dengan Berkah Buana BBG, kemudian membentuk BBE Berkah Buana Energi. Nah, ini memang awalnya itu nanti akan memenuhi di fulfill kebutuhannya KYK JP Gresik terlebih dahulu gitu. Tapi kita lihat juga peluangnya ke depan, karena bagaimanapun kita sadar di area Jawa itu kebutuhan gasnya tinggi. Dan kita juga menjunjung tinggi integritas, karena kita sadar kita bekerja sama dengan berbagai macam pihak gitu, berbagai pihak, pemangku kepentingan kita banyak, partnership kita banyak, jadi itu yang kita junjung tinggi. Iya, selain itu kita juga tetap mencoba untuk terus memperhatikan hak-hak para pemegang saham. Gimana caranya ekspansi yang kita lakukan ini tidak mengganggu hak-hak dari pemegang saham. Jadi capex kita itu selalu kita kedepankan dari dana partnership, tidak menciderai uang pemegang saham yang lain, dan kita pastikan kita akan konsisten membayar dividen ke para pemegang saham. Dan terakhir rasio kita sudah di atas 50%, dan ya hopefully dengan performance kita juga better di 2021 dibandingkan 2020, kita harap juga dividen di 2021 ini lebih menarik. Nah, tidak hanya itu saja, tidak hanya dari unsur dividen, kita juga mengamati nih gejolak pasar modal yang dalam 2 tahun ini memang kurang lebih akhir 2020, 2021 itu kita udah capture bahwa banyak investor muda yang sudah mulai mencoba di pasar modal, semakin banyak jumlahnya dari bulan ke bulan. Dari data yang kita dapat itu porsinya sampai 50-60% gitu. Nah, kita ingin meningkatkan basis investor kita, menjangkau anak-anak muda dan rekan-rekan retail. Dan kita sadar bahwa harga saham kita ini juga udah dari 2020 itu gara-gara pandemi itu 2.500, udah gitu udah naik sampai 4.200 ketika itu. Jadi udah lebih
dari 50% kita naiknya gitu ya, hopefully dengan stock split yang sudah efektif sejak 12 Januari 2022 ini, harga saham Akra itu bisa lebih affordable buat teman-teman dan bisa meningkatkan basis retail investor kita. Gitu. Sekian pemaparan dari kita semua. Selanjutnya mungkin saya kembalikan ke Dustin dan tim untuk Q&A. Silakan Dustin. Oke, terima kasih banyak Pak Denny sebelumnya untuk pemaparannya dan Bu Viana. Luar biasa sekali untuk materinya dan semoga ini menambah insight juga buat teman-teman nasabah Philips Sekuritas juga ya, dan juga di luar sana yang ingin mengetahui lebih dalam lagi tentang AKR. Nah, mungkin kita bisa masuk ke sesi Q&A aja ya, Bapak dan Ibu, karena di sini berhubung pertanyaan juga udah banyak yang masuk. Jadi mungkin dari Q&A ini ada satu pertanyaan pertama, Bu, dan juga untuk Bapak-Bapak juga. Saat ini pelanggan terbesar dari bisnis kimia AKR apa ya, Bu? Dan kebutuhan jenis kimia ini dari sektor apa? Bisa tolong dijelaskan sedikit? Ya, Pak. Jadi, saya Suresh ya, saya bantu explain juga terkait dengan bisnis kimia AKR. Ya, AKR sudah sejak 60 tahun ya ada di bisnisnya kimia. Tapi yang kimia yang kita distribute adalah kimia dasar, Pak. Bukan yang kimia specialty chemical. Bedanya apa? Kimia dasar adalah kimia yang pakai sehari-hari untuk produksi macam-macam produk di Indonesia. Misalnya kita mau produksi sabun, atau mungkin rayon, atau mungkin kaca, atau mungkin di food additive, chemical yang di processing industry termasuk smelter. Yang kimia yang paling besar yang kita distribusi adalah chloroalkali. Artinya itu chemical seperti caustic soda liquid, PVC resin, hydrochloric acid, atau mungkin even sodium sulfate, soda ash gitu. Ini semua chemicalnya semuanya bulk dan juga mudah bakar dan korosif. So chemical yang akan distribute cuma ada 10. Dan chemical yang kita distribute adalah dari prinsipal seperti Asahi Mas Chemical, Asahi ya di Jawa Barat, dan juga kita import produknya dari prinsipal seperti Solvay dari Eropa dan Amerika, dan juga dari Korea dan Taiwan dan China. So basically chemical yang kita distribute tadi saya bilang cuma 10 ya, dan semua chemical yang kita distribute kita adalah market leader dengan market share-nya lebih dari 45 sampai 60%. So basically business philosophy AKR adalah kita nggak mau main di banyak chemical, tapi kita adalah market leader nomor 1 atau nomor 2. Yang kedua, kenapa prinsipal butuh AKR? Kenapa pelangganan kita butuh AKR adalah tadi saya bilang ini produk semua bulk. Kalau mau handle itu harus ada logistik yang khusus seperti pelabuhan, terminal, gudang, dan juga transportasi seperti yang tanker ya. Yang harus tuh. Untuk ini ya dua pihak, supplier dan juga customer kita butuh AKR. So basically sekarang kalau kita lihat prospek bisnis ini apa, tahun 2021 penjualan kimia sudah naik 30% banding dengan tahun 2020. 30%. Kenapa? Satu, ada recovery ya dari COVID. Yang kedua, permintaan dari segmen seperti smelter, seperti Bapak Ibu tahu sekarang pemerintah juga sudah dorong untuk bangun banyak smelter di Indonesia untuk boksit, alumina, nikel, copper, dan besi dan semuanya. So basically ini semua butuh banyak chemical. So AKR sebagai distributor chemical ini dengan prinsipal kita yang terus ekspansi, kita lihat prospek untuk bisnisnya sangat bagus. Dan sebagai distributor kita ambil posisi di harga untuk kimia dan juga untuk chemical. Kita dapat margin yang stabil dan terus meningkat dengan volume dan juga penjualannya, Pak. Itu adalah bisnisnya mengenai chemical. Dan sekarang untuk ekspansi bisnis ini, kita juga sekarang sudah mulai kerjasama dengan Petronas Chemical. Petronas Chemical seperti Bapak Ibu tahu adalah satu pemain yang besar di ASEAN untuk chemical. Dan sekarang juga dia udah lihat Indonesia prospeknya bagus ya, termasuk yang mungkin demand-nya untuk produk-produk yang dia produksi. Termasuk ada pabrik yang besar yang nanti di Johor itu namanya Rapids.
So kita bawa banyak chemical dari Indonesia dan juga dari luar negeri untuk melayani semua customer kita. Pelangganan kita ada lebih dari 2.500 pelangganan dan semuanya long term, Pak. Termasuk customer seperti Unilever. Kita udah supply Unilever dari tahun 1970-an. So ini adalah bisnisnya AKR itu. Makasih. Baik, terima kasih banyak Pak Sules. Jawaban yang sangat lengkap ya. Jadi inti dari bisnis dari segmen kimia ini memang untuk kimia-kimia dasar ya Pak, seperti itu. Dan memang bisa dilihat bagaimana konsumen-konsumen yang ditargetkan oleh KR ini memiliki market share yang juga besar di bidang atau di segmen kimia dasar seperti itu. Nah, terima kasih Pak Sules untuk jawabannya. Kita bisa lanjut ke pertanyaan kedua. Di sini ada yang menanyakan, kalau dilihat dari rencana SPBU, mungkin di sini pembukaan SPBU ya, jumlah SPBU-nya, apakah AKRA akan sedikit merubah bisnis usaha ke depan nih? Kalau melihat rencananya, saya juga mungkin bisa menambahkan beberapa rencana ke depan SPBU yang akan ditambahkan cukup besar juga atau cukup banyak. Seperti apa, Bapak dan Ibu? Sorry Pak, tadi putus Pak. Apa itu pertanyaan terakhir? Oke, kalau dilihat dari rencana bisnis retailnya, SPBU, apakah AKRA akan sedikit merubah bisnis usaha ke depannya nih, Pak Suresh? Ya. Tadi seperti Pak Ibu Fiana sudah ceritakan ya slide sebelumnya, bisnisnya BBM di Indonesia itu terdiri dari dua aspek. Satu adalah bisnisnya solar ya. Yang solar itu untuk industri. Solar itu diesel non subsidi itu 27% dari pasar. Tapi juga ada pasarnya solar yang subsidi. Tadi saya sudah bilang AKR dengan Pertamina sudah dapat tunjukkan dari tahun 2010. So AKR main di dua-dua diesel ya. Sekarang ada opportunity apa lagi di bisnisnya BBM adalah gasolin, motor gasolin atau mungkin RON 88 sampai RON 98. Itu adalah satu segmen yang besar yang AKR mau main. Mungkin ini chartnya yang bikin itu salah. Harusnya sekarang RON 92 sampai 95 udah hampir 35%. Dan RON 988 dan 90 mungkin lebih kecil sekarang. Mungkin nanti Viana bisa rubah angka ini. Masalahnya ini angkanya sebelum tahun 2015. Setelah tahun 2015, pemerintah sekarang udah hapusin RON 88 kan. Sekarang udah masuk ke grade-nya lebih tinggi, 92, 95, 98 gitu. So AKR lihat gimana kita bisa masuk di pasar ini juga. Untuk ini mungkin dengan infrastruktur, logistik yang kita punya, dan juga pengalaman dibikin SPBU AKR, kita lihat bisnisnya SPBU sangat menarik. Seperti udah bilang juga, Indonesia masih butuh banyak SPBU. Misalnya cuma ada di bawah 8.000 pompa bensin di Indonesia. Mungkin dengan jumlah penduduknya udah 270 juta ya, mungkin berapa itu. So basically sekarang kita lihat dengan jumlah penjualan mobil dan aktivitas yang tambah terus, pasti itu butuh motor gasolin. Untuk ini AKR sekarang kerja selain di bisnisnya brand AKR, juga di bisnisnya BP AKR. So basically bisnis kimia, bisnis ke supply industri atau supply ke retail itu semua bisnis adalah supply chain. Itu harus kita ada terminal, kita ada tanker, kita harus investasi ya di SPBU. Dan tadi seperti bilang di Indonesia peraturannya adalah 80% dari SPBU yang buka itu adalah di dealer dengan dealer. 20% company owned. So go to the next slide. So kalau kita lihat bisnisnya BP AKR juga, kita sudah invest sekarang udah 26 pompa bensin, masih banyak yang kita mau buka sekarang. Tapi ke depan kita juga udah dapat banyak dealer yang juga yang orang yang memiliki tanah, yang mau investasi dengan AKR. AKR yang sediakan barang yang mutunya tinggi dengan BP, juga sediakan semua fasilitas. Kenapa bisa dealer bisa menarik dengan AKR? Bukan cuma jualan BBM doang, tapi dia juga dapat income dari gerai-gerai seperti kopi, makanan, dan juga semua fasilitas ya kita sediakan di pompa bensin seperti standarnya Bapak bisa lihat di Eropa atau di Amerika. Itu standarnya kita bawa sekarang ke Indonesia. Mungkin Bapak Ibu kalau sudah lihat ya, ada sekarang banyak pompa bensin yang udah mulai buka di Jakarta juga. Kita buka di Antasari, kita buka di Simpro, sekarang di Meruya,
ada berapa lagi yang Sunter, itu sekarang udah masuk di Jakarta juga. Dan rencananya AKR dengan infrastruktur yang kita miliki, kita bisa support growth-nya bisnis SPBU ke depan. Tadi seperti saya bilang, bisnisnya motor gasolin Indonesia lebih dari 50% dari pasar. BBM adalah motor gasolin. Sisanya adalah bisnisnya seperti industrial fuel dan aftur. Kita sekarang juga udah masuk ke aftur, Pak, dengan BP. So basically AKR sebagai supplier energi, kita lihat peluang untuk masuk, cuman bukan di industrial, sekarang juga untuk konsumen dan juga untuk aftur, Pak. Pasti kita invest lagi, dan rencananya dengan BP kita mau buka sekitar ya 30-50 pompa bensin setiap tahun untuk supply quality fuel lah dengan teknologi aktif untuk konsumen Indonesia itu. Cuman saya mau tambah satu aja. Mungkin Bapak Ibu banyak yang belum tahu. Infrastruktur itu kunci untuk bisnisnya SPBU juga. Kenapa? Infrastruktur apa? Seperti pelabuhan. Mungkin terminal di pelabuhan. Yang mungkin seperti yang lihat ya, kilang-kilang atau terminal itu butuh teknologi tinggi untuk safety dan security. AKR punya terminal yang paling besar di Jakarta. Mungkin banyak teman-teman belum tahu mungkin. Yang kita punya Jakarta Tank Terminal di Tanjung Priok, itu kapasitasnya 350.000 kiloliter. Lebih besar daripada Pelumpang juga. Dan itu adalah terminal yang pakai selain AKR, dari Shell, BP AKR, juga mobil, itu Vivo, semua pakai terminalnya AKR. Dan dulu mungkin 5 tahun yang lalu lihat Shell truk di jalan ya, dengan ada Volvo atau apa itu, semua miliki AKR. Kita yang sediakan semua fasilitas logistik. So itu ini adalah ekspansi bisnisnya yang sudah integrasi dengan bisnisnya dulu B2B gitu. So pasti ini bisnisnya SPBU masih menarik untuk investasi. Ya. Oke, baik Pak Suresh, terima kasih. Jadi memang Akra sebelum masuk ke bisnis retail ini memang sudah menyediakan infrastruktur yang begitu lengkap ya Pak ya. Jadi memang Akra sendiri punya satu sisi yang memang menguntungkan untuk bisnis retail ke depannya. Nah, selanjutnya nih Pak, mungkin saya melengkap beberapa pertanyaan untuk menyambung pertanyaan yang sama, kurang lebih ya Pak ya. Mungkin di sini ada yang menanyakan segmen konsumen apa yang jadi target Akra nih dari SPBU Retail. Tadi mungkin udah disebutkan beberapa RON-nya dan jenis-jenisnya, tapi mungkin ada pembahasan yang lain Pak dari Bapak atau Ibu. Silakan. Ya, bisnis SPBU sekarang ya, dulu mungkin 3-4 tahun yang lalu banyak oil major mau keluar ya dari bisnisnya retail. Tapi lihat aja sekarang di mana-mana ya, termasuk di dunia sekarang saya lihat transaction di Thailand, saya lihat transaction di Filipina, saya lihat di Australia. Kenapa banyak oil major sudah mulai masuk ke bisnisnya SPBU lagi? Misalnya satu, dia lihat prospek SPBU cuma bukan jualan BBM doang. Tapi kayak baca dari BP punya annual report, lebih dari 40% dari profitnya BP ya di retail itu dari non-fuel, Pak. Seperti dia ada di situ, ada Marks & Spencer, dia ada kopi brandnya Wild Bean Coffee. Kalau orang mau beli ya, kebutuhan sehari-hari langsung ke SPBU. Ke depan kita lihat itu juga adalah trennya untuk electric vehicle charging. Sekarang itu pemerintah juga di Indonesia juga promote untuk electric vehicle charging. BP sebagai perusahaan itu juga sudah memiliki teknologi yang bisa dia juga udah mulai bangun banyak infrastruktur untuk electric vehicle charging atau swap baterai itu. Waktu mungkin orangnya kunjungin ke pompa bensin untuk charging motor atau mungkin mobil ya dia beli dulu makanannya, dia juga santai-santai duduk dengan itu. Untuk ini konsep kita bawa ke Indonesia juga, yang mana kita kerjasama dengan Alfamart di semua pompa bensin BP AKR. Kita juga sediakan kopi tuku, kopi kenangan, dan lain-lain. Sekarang kita lihat trennya udah mulai di banyak SPBU ya. Dan juga Castrol dan semua ada Mashola, ada toilet dan semua yang bersih gitu. So basically konsep yang sekarang itu udah rubah sekarang. So basically this is how we want to grow in the future juga. Dan sampai itu ada banyak mobil ya, mobil yang pakai motor gasolin atau mungkin besok mau electric vehicle ya, pompa bensin atau SPBU menjadi satu sektor untuk commerce lah yang banyak customer pergi ke situ.
Ini kita lihat menarik untuk itu, Mbak. Oke, terima kasih Pak Suresh untuk jawabannya. Mungkin di sini ada yang menanyakan tentang JP nih Pak. Kalau tadi kita sudah berbicara cukup banyak tentang retail bisnis untuk Akra. Kalau dari JP, bagaimana perkembangan saat ini Pak? Apakah segmen lahan industri masih baik untuk tahun depan? Ya, kalau JP tadi Pak Denny sudah kasih gambaran dan Viana juga sudah jelaskan gimana JP dari tahun 2013 sudah menjadi dari mungkin kawasan yang produksi garam dan ikan menjadi kawasan industri yang lengkap dengan semua fasilitas termasuk pelabuhan, termasuk utilitas, termasuk semua izinan dan semuanya udah hampir selesai. Di tahun 2021 ada berapa perkembangan gembira. Satu, kita sudah dapat fasilitas sebagai tunjangan dari pemerintah sebagai kawasan ekonomi khusus KIK Gresik gitu. Itu adalah satu yang dapat itu gembira. Kenapa? Satu, itu bisa kasih semua fasilitas ke pelangganan kita termasuk fiskal dan non fiskal. Kalau orang mau invest di JP sekarang, dia dapat tax holiday 10 tahun sampai 20 tahun, zero corporate tax. Itu insentif untuk menarik investasi ke Indonesia. Yang kedua, nggak usah bayar biaya masuk waktu masuk keluar barangnya, bebas pajak gitu. Yang ketiga, ease of doing business. Administrator sudah ada di JP sekarang sejak tahun Desember. Sekarang kita udah dapat semua izin. So semua itu langsung bisa dapat di fasilitasnya KIK. So dengan ini itu lebih kompetitif daripada negara-negara tetangga seperti Vietnam, Thailand, Malaysia. Kenapa dia bisa tarik banyak investor dari China, dari Taiwan, Korea, Jepang? Dia kasih satu level playing field atau mungkin insentif untuk menarik investasi. Untuk ini kita dapat fasilitas sebagai KIK dan kita marketing sekarang udah kerja keras untuk menarik investasi dari negara-negara seperti Jepang, Korea, China gitu, dan juga dari Indonesia. So basically even domestic investor kalau mau dia ekspansi, dia lebih baik prefer di kawasan ekonomi khusus yang mana dia dapat semua fasilitas dan termasuk yang fasilitas itu fiskal. Satu lagi menarik adalah JP punya pelabuhan. Kawasan industri dia nggak punya pelabuhan. Seperti di Karawang, Cikarang, Bekasi gitu kan, dia harus dari Tanjung Priok 30 sampai 70 kilo. Kalau di JP itu sudah ada pelabuhan langsung hubungan dengan kawasan industri, itu bisa kurangin cost logistik. So basically dengan semua fasilitas itu, kita lihat banyak orang udah mulai lihat dan juga udah mulai bicara dengan JP. Dan kita punya land bank yang cukup luas Pak. Lebih dari 1.000 hektar yang sellable. Sampai sekarang udah already sudah alokasi terjual 350. Kita punya lahan yang cukup besar, yang sudah bebas, sudah semua sudah aspeknya udah oke. So pasti kita lihat tahun 2022 prospeknya bagus dan kita targetkan mungkin 40 atau 45 hektar marketing sale tahun ini. Dari 15 hektar atau 14 hektar tahun lalu, tahun ini kita targetin lebih dari 40 sampai 45 hektar marketing sale. Dua adalah Freeport. Smelter Freeport sudah mulai bangun di JP dari tahun 2021 waktu groundbreaking Bapak Presiden dan menteri-menteri semua udah kunjungin ya. Dan sebelum tahun 2023, smelter sudah jadi. 2024 sudah operasional. Seperti tadi Viana bilang, nanti kita bisa dapat banyak ekosistem terkait dengan tambang Pak. Itu besi koper. So itu juga bisa menarik banyak investasi ke JP. Tadi saya bilang kita ada 1.000 hektar lebih yang sellable area. Ya, itu fiskal itu. So basically kita target customer adalah industri 4.0. Dengan teknologi. Kita mungkin nggak fokus untuk retail atau mungkin yang labor intensif. Kita fokus banyak ke industri terkait 4.0 yang padat modal, Pak. Kenapa kita itu? Bisnis modelnya JP bukan cuma jualan tanah, tapi dapat recurring income, Pak. Kalau kita dapat yang padat modal, dia butuh pelabuhan, dia butuh listrik, air, data, gas, gitu kan? So, waktu kita habis jual tanah, kita sudah dapat recurring income terus sampai mungkin proyeknya 30 tahun, 50 tahun. Sampai Freeport sudah tanda tangan kontrak 80 tahun dengan JP, Pak. Kita aja dulu. 80 tahun. Itu adalah recurring income yang kita mau targetin. So, pasti di tahun 2022 dengan iklim investasi sudah mulai baik. COVID-nya udah mungkin sekarang under control.
pasti kita mau menarik banyak investasi ke Indonesia dari domestik dan juga dari luar negeri. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Suris untuk jawaban yang sangat lengkap dan juga menggambarkan bagaimana kondisi JP dan juga proyeksi ke depannya ya, apa yang diharapkan oleh Akra dari segmen lahan bisnis ini juga. Baik, terima kasih untuk sesi Q&A-nya. Mungkin kita dibatasi oleh waktu, jadi kita akhiri untuk sesi Q&A dan juga Philip Morning Market Call bersama PT AKR Corporindo Tbk. Saya ucapkan sekali lagi banyak terima kasih untuk Pak Denny, Bu Viana, dan juga Pak Sures untuk kesediaan waktu dan juga materi-materi yang luar biasa yang sudah dipresentasikan di depan kita semua. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak dan Nanti Ibu. kalau ada Dan orang yang minta presentasi, ya materi presentasi, Denny atau mungkin Viana bisa sharing ke Philip ya. Nanti beliau bisa kirim ke semua pelanggan, customer atau mungkin siapa ikut program ini. Ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak. Ya, mungkin nanti kalaupun ada Bapak dan Ibu di sini yang ingin menerima materi presentasi dari AKR bisa chat ataupun bisa email email resource kita. Nanti kita bakal kasih juga atau forward nanti materinya. Oke, sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali dan sampai bertemu lagi di Philip Morning Market Call edisi selanjutnya. Terima kasih banyak kembali lagi untuk PT AKR Corporindo Tbk. Bu Viana, Pak Sures, dan juga Pak Denny. Sehat selalu Pak. Stay safe dan terima kasih. Selamat pagi. Saya akhiri untuk Terima sesi kasih. pagi hari. Stay safe. Sampai jumpa. Selamat pagi. Terima kasih. Terima kasih Bapak dan Ibu.